Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baca Jurnal, konten terbaru saya. Belum dapat namanya sih sebenarnya, cuma barusan kepikiran aja. Eh, apa ya, tagline-nya juga belum dapat sih. Tapi harapan saya dengan konten yang baru ini kita bisa menambah wawasan. Jadi melalui konten yang ini saya pengen ajak teman-teman sekalian buat apa ya, membaca jurnal bersama-sama. Ya sebagaimana kita tahu, kalau kita baca majalah ya, kemudian baca koran, komik ya, familiar dan sangat menyenangkan sekali. Tapi kalau misalkan baca jurnal itu kan pikir-pikir beberapa kali kan ya, kayak apa sih yang ditulis di jurnal tuh, kayak orang males males banget baca, udah dari awal udah kelihatan waduh baca jurnal. Tapi melalui konten ini saya ingin ajak teman-teman buat mengupas jurnal-jurnal atau artikel-artikel dalam jurnal yang terbaru, kemudian juga tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi nanti kita akan pilih gitu ya, dalam konten ini kita akan pilih satu artikel aja, seperti mungkin tagline-nya cukup ini ya, cocok kalau misalkan kita pakai tagline one day one journal. One day one journal boleh lah, meskipun nanti kita take-nya nggak harus tiap hari ya, tapi seenggaknya melalui konten ini teman-teman bisa terbuka wawasannya bahwasanya baca jurnal itu asik kok, apalagi kita tahu perkembangan terkini di ilmu pengetahuan kita. Bahwasanya memang kita harus tahu ya, kalau ilmu pengetahuan itu selalu berubah, dinamis, up to date, sehingga kita harus betul-betul tahu nih kita sekarang sudah berada di mana. Jangan sampai ketinggalan, tahu-tahu udah era abad 21 nih. Kayak saya kan orang abad 20. Abad 20 dan generasi kami itu mengalami perkembangan sangat pesat. Kita tahu rasanya munculnya teknologi baru seperti dengan handphone. Bahkan jauh sebelum itu ada pager, nggak begitu lama ada handphone. Handphone pun yang pakai touch, zamannya Nokia berjaya. Kemudian merasakan juga perpindahan switching dari handphone touch yang ABC, DEF ya, Nokia dan kawan-kawan, Sony Ericsson, mulai dari yang apa tuh, monoponik, poliponik, kemudian merasakan juga berpindah ke keypad ini ya, keypad QWERTY zaman BBM. Kemudian kita juga merasakan shifting dari HP-HP QWERTY menuju ke layar sentuh sampai yang sekarang ini. Jadi generasi kami ini termasuk saya generasi 92 ya, kelahiran 92. Apa orang bilang generasi Y, kan sekarang generasi Z ya. Itu kita merasakan shifting yang begitu cepat ya dalam fase kehidupan kita, sehingga kalau teman-teman generasi Z terutama nih kurang memahami sekarang ini kita sedang berada di mana ya, ini paling tepat kita harus baca jurnal-jurnal yang terkini. Jadi jurnal di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun 90-an tuh harus kita tinggalkan, karena ilmu pengetahuannya sekarang sudah berada di era ini. Dan kita sangat dimudahkan dengan adanya era globalisasi, sehingga kita bisa mengakses jurnal-jurnal terbaru yang tadinya kalau jurnal itu hanya dalam bentuk cetak. Nah sekarang teman-teman yang terutama yang punya minat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, apapun itu, di bidang kesehatan, di bidang seperti yang tadi contohnya itu di bidang elektronik dan lain sebagainya, kita semua bisa sangat mudah untuk mengakses informasi terbaru yang ditemukan oleh para penemu yang ada di seluruh dunia ini, sehingga kita bisa serap ilmunya, mungkin juga kita bisa adopsi sehingga bisa berguna di Indonesia. Baik, sebelumnya saya pengen ini ya, kita sebut apa ya, kita sebut penikmat konten ini kita sebut apa ya, karena baca jurnal itu kan identik sama orang kutu buku gitu ya. Kita sebut aja nerds people ya, nerds people. Oke, baik, oke, nerds people. Nah asik juga disebutnya. Kita saat ini mau kupas jurnal apa sih. Seperti background saya seorang lulusan ilmu biomedik, background saya farmasis, maka sekarang kita coba
cari jurnal yang relevan. Oops, sorry, dari tadi saya nggak mampang ya ternyata ya. Oke, baik, nggak masalah ya. Berarti dari tadi sudah kelihatan kalau kita nanti akan baca jurnal ini. Ya, sebuah jurnal yang membahas tentang emerging dari penyakit influenza yang sekarang lagi rame. Sempat kita membahas tentang COVID-19 sekarang kayaknya sudah mulai turun. COVID-19 sudah mulai turun. Angkanya alhamdulillah dengan adanya vaksinasi, kemudian juga social distancing serta pengurangan mobilitas, maka sekarang kita berada mungkin ya di ujung pandemi. Namun ternyata ada konsekuensi harus kita hadapi setelah ini, dan ini sudah mulai muncul dengan maraknya kasus flu Singapura ya. Ada yang pernah baca atau pernah dengar mungkin ya, sekarang jadi bahasan khusus di mereka yang concern di bidang epidemiologi, juga concern di bidang mikrobiologi, khususnya pervirusan duniawi. Nah, ini kita baca. Nah, ini iseng-iseng tadi pagi saya cari jurnal-jurnal ya, tentunya yang kredibel untuk kita bahas. Jurnal ini judulnya adalah Human Seasonal Influenza Under COVID-19 and the Potential Consequences of Influenza Lineage Elimination. Seperti teman-teman yang punya kendala dalam membaca jurnal biasanya mulai males ketika baca judulnya nih, karena memang nggak bisa kita pungkiri beberapa jurnal itu kurang menarik untuk dibaca. Tetapi kita bedah nih, kira-kira jurnal ini mau ngomongin tentang apa sih. Oke, balik lagi. Nah, jurnal ini pada dasarnya adalah jurnal yang ingin membahas atau membedah tentang konsekuensi timbulnya atau outbreak kembali kasus-kasus influenza akibat dari post COVID-19. Ya, jadi kita tahu ya, COVID-19 ini kan sudah ada sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini tahun 2022 yang mulai menurun. Nah, ternyata dengan adanya fokus para ilmuwan untuk mengatasi COVID-19 ini membuat disadari atau tidak studi tentang influenza itu sedikit dikesampingkan dalam tanda kutip. Nah, si penulis ini adalah saya mention ya, Vijaya Krishna, Dana Sekaran dan kawan-kawan. Ini di tahun 2022, ini publish 31 Maret 2022 ya teman-teman. Nah, ini membuat suatu penelitian untuk mengetahui kondisi influenza saat ini pasca COVID-19. Nah, sebelum itu saya mau disclaimer, jurnal ini saya peroleh dari artikel ini saya peroleh dari Nature Communications, sebuah jurnal dengan ya, ini dia. Menurut Simago Journal Rank, dia masuk ke H-index 410 dengan nih ya, Q1 sejak 2011 hingga 2021 konsisten, sehingga kita bisa disclaimer bahwasanya ini jurnal yang berkualitas. Nggak mungkin suatu artikel yang abal-abal gitu ya masuk ke jurnal Q1. Ini bikinan jurnalnya dari UK ya, dari United Kingdom. Oke, baik. Nah, langsung saja kita menuju ke artikelnya. Yep. Ini dia artikelnya, open access. Tentunya saya pilih artikel-artikel yang open access ini ya, nggak mungkin dong saya punya duit banyak buat submit banyak jurnal yang ingin saya baca, sehingga ya kita cari yang open access saja ya. Baik, oke. Secara garis besar di abstrak ini si Vijaya Krishna, tampaknya dari nama-namanya kayak nama-nama ras India gitu mungkin ya. Oke, tapi kita lihat aja dulu sih dia dapat dari mana. Ya, School of Public Health.
LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong Chinese. Jadi kayaknya ini artikel berasal dari Hong Kong, meskipun ya mungkin ya Vijay Krishna Dana sekarang ini mungkin entah ya apakah peneliti di sana atau mahasiswa di sana yang sedang berkuliah ya di University of Hong Kong. Nah, menariknya dia punya pemikiran nih untuk mempelajari kira-kira bagaimana sih profil dari virus influenza persebarannya sebelum dan during the pandemi, dan juga memperkirakan apakah nanti pasca pandemi akan ada outbreak lainnya dari si influenza ini. Nah, kenapa menarik influenza ya? Teman-teman mungkin masih ingat virus H5N1 flu burung ya, kemudian H1N1 yang paling baru yakni virus flu babi yang ada yang sempat outbreak sebelum pandemi COVID-19. Nah, memang seperti yang saya baca sih sebenarnya para ilmuwan itu sebenarnya sudah punya fokus ya untuk mengembangkan strategi-strategi dalam mengatasi outbreak influenza. Cuman akibat ternyata yang emerge di tahun 2019 hingga 2021 kemarin itu di luar perkiraan. Itu bukan virus influenza melainkan virus corona, ya coronavirus. Nah, sehingga sedikit membuat shock ya orang ilmuwan sedunia, sehingga harus pontang-panting kita di awal tahun 2020 untuk menemukan vaksin terhadap COVID-19. Nah, si Vijay Krishna ini ingin membawa kita untuk melihat kembali ke belakang gimana sih virus influenza pada saat itu, serta berjaga-jaga nantinya ini akan seperti apa si virus influenza ini. Ya, menurut dia nih ada 1, 2, 3, 4 berdasarkan hasil penelitian dia 4 strain virus influenza yang akan re-emerge di tahun 2022 atau pasca COVID-19. Yang pertama ada virus influenza A H3N2, kemudian yang kedua ada virus influenza A H1N1 virus flu babi ya, kemudian influenza B atau Victoria viruses, dan juga Yamagata influenza B juga. Nah, nggak usah susah-susah kita baca. Tadi saya sudah baca sih sebenarnya. Saya pengen cerita aja supaya teman-teman tertarik ya untuk membaca. Jadi menurut si penulis ini, ya pertama dia lakukan suatu ini, kita lihat gambar aja deh. Kan banyak yang suka lihat gambar ya. Dia lakukan suatu studi menggunakan data yang ada di GZ. Nah, GZ ini kan Global Initiative for Sharing All Influenza Data yang ada di GZ, mulai dari 2018 hingga 2021, mulai dari Desember 2018 hingga Agustus 2021. Ternyata selama periode tersebut terjadi ya sesuai dengan yang diprediksi ya, selama COVID-19 pandemi ternyata sesuai yang diprediksi terjadi penurunan penurunan lineage influenza yang tadinya ada banyak sekali strain yang muncul dan menyebabkan kasus. Jadi ini adalah data strain yang muncul yang menginfeksi orang mulai dari 2018 hingga 2021. Ternyata di median 2020 hingga 2021 terjadi pengerucutan. Artinya apa? Menurut si author ini salah satu impact dari social distancing ya, pembatasan wilayah. Kemudian orang waktu itu kan kita gak boleh keluar ke luar negeri ya, sehingga persebaran strain virus influenza pada saat itu mengalami penurunan, sehingga bahkan di tahun 2021 ini mengerucut, hanya beberapa strain yang berhasil diidentifikasi. Tahun 2020 hingga 2021. Nah, dari situ kemudian si penulis ini melakukan
suatu riset berdasarkan database yang ada di GISRS dan juga GSAID. GISRS ini apa ya singkatannya ya? Coba tak cariin dulu. GISRS. Ya, WHO Global Influenza Surveillance and Response System, yaitu GISRS. Oke, kembali lagi. Jadi ya pakai data yang ada JSRS, kemudian GSAID, kemudian dia mengolah menggunakan sejumlah software yang digunakan untuk mendapatkan data-data sebagaimana yang di atas. Coba kita lihat deh setelah ini. Langsung kita ke hasil. Ya. Nah, menurut hasil analisis dari si autor, ini dia ternyata diketahui bahwasanya nah, testing terhadap virus influenza ternyata selama periode pandemi itu mengalami penurunan, sebab pada saat itu semua orang berfokus pada testing terhadap SARS-CoV-2, sehingga data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui strain apa yang sedang outbreak tentang influenza pada saat itu menjadi sangat kurang. Sehingga ya mau nggak mau juga akhirnya mempengaruhi data atau menurunkan data influenza virus detection, dan ini hasilnya. Nah, ternyata meskipun tren pemeriksaannya menurun, tetapi di sini bisa kita lihat ya, si author membagi antara Northern Hemisphere, jadi belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Tentunya ternyata belahan bumi bagian utara ya kasus infeksi influenzanya cukup tinggi apabila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di belahan bumi selatan atau negara-negara yang ada di belahan bumi selatan. Analisisnya kenapa ya? Karena memang kita tahu kalau belahan bumi utara itu memiliki 4 musim, yang mana di beberapa musimnya itu memungkinkan orang memiliki sistem imun atau kekebalan yang cenderung lebih mudah menurun. Akibatnya akan sedikit lebih welcome terhadap masuknya infeksi termasuk si virus itu sendiri ya, influenza. Nah, sedangkan orang-orang di belahan bumi selatan, ekuatorial, contohnya kayak Indonesia, kemudian Southeast Asia, Asia Selatan ya, atau Afrika, itu cenderung memiliki cenderung jumlah infeksi terhadap influenzanya sedikit lebih rendah dibandingkan orang-orang yang ada di belahan bumi utara. Itulah jawabannya kenapa. Kemudian, nah si penulis nih cakepnya dari tahun 2020 sampai 2021 dia sendirikan datanya. Dia ekstrak dalam bentuk grafik seperti ini. Mulai dari Mei 2020 hingga Juli 2021, ternyata ada suatu tren yang terjadi. Kalau di belahan bumi utara ternyata yang paling tinggi ini tampaknya subset virus ini ya, influenza B, mulai dari B Yamagata, B Victoria, dan BB lainnya yang tidak tersubtipekan. Nah, sedangkan kalau di belahan bumi selatan ternyata lebih banyak didominasi sama virus influenza tipe A, influenza A virus IAV, mulai dari H1N1, H3N2, dan juga subtipe yang lain. Nah, kayaknya nih yang subtipe A dan B yang oleh si penulis tidak disubtipekan, ini akibat dari kurangnya data yang melebihi, atau tadi dia bilang kurang dari 300 data nukleotida. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, data yang disubmit ke GSAID itu adalah data hasil identifikasi nukleotida dari suatu agen infeksi. Contohnya misalkan virusnya dalam hal ini, atau virus influenza ini ya,
yang disubmit ke GSEED yang author ini tulis itu berdasarkan data dari ini nih, HA 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 Bentar. HA ya ini. Oke, ini dia maximum likelihood phylogenetic analysis of seasonal influenza virus hemaggglutinin. Jadi yang ditaruh di GSEED itu adalah data nukleotida atau urutan nukleotida dari gen hemaggglutinin si virus influenza. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok data hemaggglutininnya yang dicari atau yang membedakan si virus ini termasuk ke dalam subtipe apa? Sebab setelah diketahui ternyata setelah dipelajari bahwasanya si virus influenza ini memiliki suatu reseptor begitu yang ada di permukaannya. Salah satunya adalah hemagglutinin, dan reseptor hemagglutinin itu ternyata mempunyai andil dalam pelekatannya terhadap host sel ya, jadi mempengaruhi patogenesis si virus influenza tersebut. Jadi ilmuwan mengelompokkan si influenza virus ini berdasarkan gen penyandi protein hemagglutinin tadi. Oke, kembali lagi ke teks. Ya. Nah, di situ ternyata lebih jauh lagi si penulis tahu bahwasanya kalau perjalanan subtipe ini dari tahun 2010 hingga 2020 dia bikin dalam suatu gambar grafik yang sangat menarik nih. Coba lihat. Kita lihat dari virus influenza tipe A dulu ya. Ternyata di antara sekian tipe, nah yang diketahui mampu masih survive untuk menginfeksi, masih aktif dalam menginfeksi di tahun 2020 ke atas adalah hanya beberapa tipe. Khususnya kalau di ini yang H3N2 ini subtipe A1B-94N dan juga subtipe warna oranye ini A1B-186D. Nah, pentingnya apa sih kita cari tahu hal kayak gini ya? Tentunya untuk menentukan strategi kita nantinya, apakah nanti akan bikin vaksin terhadap subtipe yang apa sehingga akan mencegah terjadinya infeksi terhadap virus tersebut. Nah, kalau H1N1 ini yang subtipe 6B1A ya, dan tipe B ini subtipe V1A3-150K. Yang menarik nih, ternyata subtipe B Yamagata ini diketahui habis di tahun 2020. Nah, satu hal yang perlu kita syukuri mungkin ya, di tahun 2020 ke atas sampai sejauh ini belum ditemukan kasus infeksi serupa oleh influenza virus tipe B-Yamagata. Kalau ada yang mau tanya kenapa namanya Yamagata ya, kita belum tahu ya, kita belum cari. Mungkin nanti teman-teman yang nonton ini kebetulan tahu bisa menulis di kolom komentar. Yuk, selanjutnya ini lebih jauh lagi ya. Dia ingin tahu dari periode kapan ya si strain virus ini akan atau mulai muncul, serta sampai saat kapan si strain virus ini masing-masing masih terdeteksi. Nah, kita lihat lagi yang Yamagata nih, habis kan di tahun 2020. Ini dia. Oke, sekarang ini yang lebih cakep nih. Kita bisa lihat ternyata juga persebaran persebaran subtipe antara pre-COVID mulai dari Januari 2020 hingga Maret 2020 dan juga pasca COVID yang si penulis ini klasifikasikan di April 2020 hingga Juli 2021. Nah, ini kita coba tengok deh. Saya pengen garis bawahi sebenarnya yang lebih banyak di virus H3N2 ini ya, virus influenza A H3N2 yang sekarang katanya lagi hype begitu ya, diomongin virus Singapura ya, ternyata adalah subtipe ini H3N2. Kita lihat nih sebelum COVID profilnya gimana, tersebar rata ya, sudah ada sejak sebelum COVID
Khususnya yang paling banyak nih kita lihat subtipe ini ya, A1B 137F yang warnanya hijau muda, ada tersebar terutama nih di bagian Asia Timur dan sebagian Asia Tenggara. Nah kalau kita gedein lagi nih kayaknya di daerah Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura. Indonesia bersih nih. Ya Indonesia bersih nih. Nggak tahu ya, apakah memang nggak ada ataukah memang nggak dites. Who knows. Nah perbandingannya setelah era COVID ya, dari April 2020 hingga Juli 2021, ternyata jumlah kasusnya meningkat. Ini mungkin ya yang katanya orang peningkatan kasus influenza Singapura, dia bilang. Kenapa Singapura? Ya mungkin karena lebih banyak di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur nih. India, Bangladesh, mana nih? Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan mungkin ada sebagian Singapura yang lumayan gede. Ada juga lumayan banyak di daerah Afrika Timur, sebagian di Australia, Timur Leste, lagi-lagi Indonesia bersih. Gak tahu ya kenapa, apakah memang orang Indonesia kebal terhadap virus jenis ini atau memang nggak ada penelitian sampai ke situ sih. Tahu aja kemarin yang COVID-19 ketika negara-negara lain berlomba-lomba untuk mensubmit data di G8, ya nggak tahu negara kita kenapa kok entah lelet atau memang tidak disubmit. Who knows? Oke, selanjutnya ya ini yang varian lain ya, H1N1 banyak banget di Asia, jarang ada, banyak terdapat ya di awal sebelum pandemi di daerah Afrika banyak ya, di negara apa nih sebelah sini, Pantai Gading ya kayaknya, di Pantai Gading dan sekitarnya. Nah ternyata re-emerge outbreak gede banget setelah pandemi. Ya seperti analisis dari si penulis, kayaknya memang sebelum pandemi ya ada testing tracing, ketika pandemi testing berkurang, kemudian pasca pandemi ketika orang sudah bebas keluar masuk suatu negara, bebas berpergian, ya bisa jadi ada peningkatan secara signifikan persebaran dari virus influenza. Itu pun juga dipengaruhi oleh faktor iklim ya, sebagaimana kita tahu influenza biasanya akan banyak kasusnya ketika memasuki musim-musim tertentu. Kalau di belahan bumi utara banyak di musim winter ya, musim dingin banyak orang flu. Sedangkan di belahan bumi selatan atau ekuatorial kayak di Indonesia kebanyakan orang flu saat masuki musim penghujan. Nah itu dia mungkin yang termasuk faktor-faktor menyebabkan si virus ini terdeteksi muncul kembali. Itu dia ya, yang Yamagata bersih nih. Bahkan si author menyebutkan bahwasanya si Yamagata ini cenderung habis atau ini coba saya lihatkan di daerah discussion tadi, dia bilang bahwasanya si Yamagata ini persebarannya menjadi hilang dari peredaran akibat ya banyak sekali hal yang kita atau misteri yang masih kita belum tahu kenapa dia tiba-tiba bisa hilang gitu. Ya meskipun demikian Yamagata hilang, tetapi ternyata yang Victoria juga cukup naik ya. Ini dia, notably countries in North, kita gedein dulu. Ya, notably countries in North America and Europe with strong influenza surveillance have only sporadically reported that influenza viruses in circulations, including several that have caused outbreak in African Asia, and B. Yamagata lineage virus appear to have become extinct around the middle of 2020. Luar biasa ya. Jadi kalau Yamagata ini, kalau menurut si author ini extinct atau punah di sekitar pertengahan 2020 ya. Semoga ini merupakan suatu kabar yang baik dan juga harapannya akan diikuti oleh subtipe virus influenza yang lain, terutama
yang berbahaya ya. Semoga dia, ya kita doakan tetap ada. Fungsinya apa sih kok, kenapa saya bilang si virus influenza ini harusnya kita doakan tetap ada, tetapi dengan tipe yang jinak. Fungsinya apa, butuhnya apa, kita butuh si virus influenza ini tetap ada, sebab itu sangat berguna bagi trigger sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali virus-virus khususnya yang dengan karakteristik yang sama dengan yang menyerang tubuh kita. Ya oke lah kalau misalkan kena tubuh kita cuma bersin, sebatas bersin, pilek, atau mungkin sampai demam dikit-dikit lah, tapi jangan sampai kita antibody tidak mengenali sama sekali, sehingga ketika suatu saat terkena tubuh kita tidak bisa merespon dengan baik, atau tubuh kita merespon dengan respon yang berlebihan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi ya oke lah kalau misalkan masih ada, tapi dikit-dikit aja, dan semoga jinak. Oke, nah ini yang seru nih, saya suka sama gambar 6 ini, bisa memberikan kita pencerahan dan juga memberikan kita warning bahwasanya ya, menurut ahli virologi ternyata virus-virus itu sebenarnya bersirkulasi. Maksudnya bersirkulasi itu apa ya? Maksudnya dulu pernah menyebabkan outbreaks, pernah berbahaya bagi kita, kemudian hilang. Setelah hilang, suatu saat dia akan emerge lagi dengan karakteristik yang hampir mirip. Contohnya kita tengok nih, H1N1 flu babi. Sebenarnya tahun 1920 sudah ada ini hingga 1950 pada saat itu. Kemudian hilang di pertengahan 1960 hingga 1980 ada lagi. Dia ada lagi, kemudian di tahun 2010 ya digantikan dengan H1N1 tahun 2009. Nah, ini yang sempat viral ya, ditemukan virus flu babi. Tapi orang nggak tahu ya, tahu-tahu babi banyak yang dibunuh karena takutnya dia menyebarkan virus ini. Termasuk juga hal ini bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya kita apabila bisa memahami periode atau karakteristik suatu virus itu bisa kembali re-emerge, itu tentunya kita bisa bersiap ya, menyediakan segala macam sistem pertahanan kita. Contohnya misalkan mulai membangun atau mulai mempersiapkan platform vaksin terhadap virus yang diperkirakan akan emerging. Karena bikin vaksin itu ternyata nggak semudah itu teman-teman. Jadi butuh banyak sekali waktu, kemudian juga dana, khususnya dalam melakukan uji-uji klinis dan juga preklinisnya, sampai juga ke authorities untuk mengeluarkan vaksin tersebut, itu sangat butuh waktu. Maka dari itu untuk mempelajari vaksin itu harus jauh-jauh hari sebelum bahkan si virus itu sendiri muncul. Nah ini ya yang Yamagata tadi ya, ternyata di tahun 2020 diketahui ada hilang. Dots indicate emergence of pandemic strains that replace previously circulating influenza virus. Tadinya ada influenza B dilaporkan oleh Lee di tahun 1980, ternyata ada dua, B Victoria dan B Yamagata. Yang kita tahu dari hasil si author ini bahwasanya Yamagata di pertengahan tahun 2020 dilaporkan punah. Ya, ini si author pengen spekulasi bahwasanya vaksinasi COVID-19, kemudian kebijakan untuk mengendalikan pandemi, kemudian ya akan juga menurunkan kasus atau re-emergence of the global existing influenza lineage ya. Jadi mau nggak mau ternyata ada hikmahnya juga kita kemarin pandemi yang kemudian ada kebijakan vaksinasi, kemudian kebijakan mengurangi mobilitas masuk keluarnya suatu negara, itu juga akan membuat si virus itu terkungkung dan lama-kelamaan tidak bisa menyebar dan lama-kelamaan akan hilang, seperti halnya virus influenza B Yamagata. Nah, yang menjadi tantangan kita menurut si author saat ini adalah di mana kebijakan itu sudah mulai longgar,
kemudian ada indikasi munculnya virus-virus influenza ini kembali, sehingga bagaimana pemerintah tentunya akan menanggapi isu-isu ini. Kalau misalkan di Singapura sudah terdeteksi ada peningkatan kembali, maka hendaknya Indonesia bersiap-siap dalam tanda kutip dengan cara membatasi mungkin ya akses penduduk dari Singapura ke Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, demikian sesi baca jurnal One Day One Journal dengan saya Ali Firman Firdausi. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.